Bang Mimas itu gimana kelanjutan? Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja PO TPI Angel Sunter. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Isye Patiakon STH. Demikian kami sampaikan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan rahmat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan namanya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 3 bait 1 dan 2. Terpujilah Allah.
Doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, tataplah umat yang Kau tebus dengan darah Anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Doa ini kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyian jemaat NKB 10 bait 3 dari kumpulan Malam Doa.
Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan bagian Alkitab dari Kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, kemudian ayat 18 sampai dengan 23. Mari Bapak Ibu jemaat kita berdoa. Firman-Mu adalah harta yang terpendam. Daripadanya Tuhan Yesus, kami ingin menggali, mencari, dan mendapatkannya. Sebab itu kami memohon kekuatan Roh Kudus Tuhan menguasai hati kami, agar firman yang hendak Tuhan perdengarkan kepada kami boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 9 dan 18 sampai dengan 23, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menggurumi dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kekasih-kekasih Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabar kita semuanya? Luar biasa. Karena kita semua dalam lindungan Tuhan, apapun pergumulan yang ada saat ini,
teruslah bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Perumpamaan adalah salah satu metode yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk di dalam pengajarannya tentang kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus dalam mengajar ataukah menyampaikan berita sukacita, banyak metode yang digunakan, salah satunya adalah perumpamaan. Tujuannya yaitu agar mempermudah para pendengar atau penerima firman itu untuk mereka dengan mudah memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan saat ini, Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dan ayat 18 sampai dengan 23, di situ berbicara mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kalau kita selidiki, kita lihat di dalam ayat pasal bacaan kita ini ada terdapat beberapa hal atau beberapa sosok yang sangat penting. Yang pertama adalah seorang penabur. Seorang penabur itu adalah menunjuk kepada diri Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian benih. Benih adalah firman Tuhan, berita sukacita, berita tentang kerajaan sorga. Lalu yang ketiga adalah tanah atau batu atau semak duri. Ini menunjukkan kepada hati manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini diceritakan bagaimana Yesus menerangkan atau menjelaskan kepada banyak orang mengenai benih-benih yang jatuh di tanah yang berbeda-beda. Ini menggambarkan 4 respons atau 4 reaksi dari manusia terhadap firman Tuhan yang dia dengar atau dia terima di dalam kehidupannya. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang keempat, 5, 6, 7, dan 8. Manusia dengan berbagai tipe. Lalu kalau kita perhatikan di dalam ayat 19, 20, 21, 22, dan 23, itulah jawaban dari ayat 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan ayatnya yang keempat, dikatakan sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Di sini menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak memahami. Kemudian si jahat datang dan merampas daripadanya. Artinya bahwa hanya sekejap, tidak melekat di dalam hati karena dia tidak memahami dan mengerti apa yang disampaikan, sehingga firman itu hilang, ya, hanya sekedar lewat saja. Lalu kita perhatikan ayatnya yang kelima dan keenam, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tidak banyak tanah, benih itu tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah
sehingga tidak berbuah. Orang ini termasuk di dalam tipe orang yang terlampau hidup di dalam kekhawatiran juga, ya, was-was, keraguan, kekurang percayaan kepada Tuhan Yesus. Lalu kita lihat ayatnya yang ke-8, benih yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti, menyimpan di dalam hati, dan membiarkan melekat, terpelihara, terjaga di dalam hati, serta melakukan firman Tuhan. Artinya dia tidak pasif, tetapi dia aktif. Setelah dia menerima firman Tuhan itu, lalu dia aksi. Dia menyatakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan perbuatan di dalam hidupnya juga selaras dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itulah gambaran tanah hati manusia yang mendengar, merespon firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melihat bagaimana tipe-tipe orang, ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, bagaimana reaksi, respons mereka menerima firman Tuhan. Mendengar, menerima, tetapi berlalu saja, tidak kuat di dalam iman percaya. Tetapi ada juga yang mendengar, menerima, tetap melekat di hatinya dan melakukan, sehingga berkat Tuhan melimpah di dalam hidupnya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Pertanyaan bagi kita, kira-kira saudara dan saya berada di tipe manusia yang keberapa? 1, 2, 3, atau keempat? Jawaban itu ada pada saudara dan saya. Pulanglah dan lakukanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman. Menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa kami terlebih, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kita di bawah pemerintahan. Naik ke surga, segala Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus, hampir yang lain. Aku percaya pada Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, marilah kita masuk di dalam syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena di hari ini Tuhan telah menaburkan benih cinta kasih Tuhan di dalam hati kami. Biarlah kami memiliki hati yang baik agar benih cinta kasih Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami dapat mewujud menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi semua orang, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kami boleh mengasihi sesama kami terus-menerus tanpa terbatas ya Tuhan. Firman Tuhan menguatkan iman percaya kami, agar kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada kami. Bapa disertai kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Di pokok sumber ini Tuhan
Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Secara khusus kepada kasih Tuhan Bapak Iman Tarikan yang saat ini dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang bersuka cita di hari ini 12 Juli 2020 senantiasa Tuhan berkati mereka. Dan hari ini pun Tuhan menambah setahun usia bagi Pak Iman Tarikan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidupnya. Tuhan Yesus senantiasa mendengar setiap kerinduan hatinya. Demikian pun Tuhan kami berdoa bagi mereka yang berduka cita. Keluarga almarhum Bapak Ero, Mas Tuki, Tuhan hibur dan kuatkan mereka menghadapi kehidupan selanjutnya. Tuhan ajar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kami berdoa Tuhan pelayanan jemaat sembuh. Tuhan memberkati seluruh pendeta, seluruh majelis, seluruh jemaatmu yang terlibat dan melibatkan diri di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami untuk kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dalam segala pergumulan hidup mereka. Tuhan limpahkan berkat-Mu senantiasa ada dalam hidup kami dan kami pun menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin negara kami agar dengan hikmat Tuhan memimpin bangsa negara kami ini seturut dengan kasih dan kehendak. Saat ini bangsa Indonesia memasuki masa transisi menuju ke kondisi yang lebih baik lagi. Sebab itu Tuhan berkatilah semua upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengupayakan kondisi yang lebih baik. Biarlah Tuhan memberkati kami juga sebagai masyarakat Indonesia untuk mematuhi segala aturan yang ditetapkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami bersama. Kami akan melangkah memasuki kehidupan kami di minggu yang baru. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai kami agar dimanapun kami berada dan kami pergi, kami senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah Tuhan perintahkan bagi kami di hari ini. Kami semua yang terlibat di hari ini dalam pelayanan sehingga pelayanan ibadah minggu di 12 Juli 2020 berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan pakai kami lebih heran lagi dan berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus, ini seluruh hidup kami. Doa dan syukur yang boleh kami bawa di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini, karena kami yang secukupnya, berilah kami yang bersama, seperti kami juga mengampuni orang bersama. Dan janganlah kami terpencuri, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Pundi-pundi persembahan tidak diedarkan. Silakan Bapak Ibu jemaat memberikan persembahan pada kotak yang sudah disediakan. Ada di depan 2 dan di belakang 2. Jadi mohon tidak bertumpuk pada satu kotak saja. Ini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersuka cita. Dengarlah asal kitab yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias dan kekudusan. Sambil persembahan dijalankan kita menyanyi Hidup Jemaat 393.
Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk bersyukur atas ibadah dan kekuatan firman hari ini yang berjalan dengan sangat baik, dan juga bersyukur atas semua berkat-Mu yang tiada terhitung jumlahnya. Terima kasih juga karena kami telah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami pada hari ini. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, agar semuanya itu berkenan di hadapan-Mu dan berguna untuk keesaan gereja-Mu dan kemuliaan nama-Mu di gereja ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati pula tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, marilah bersama kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 12 Juli 2020. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POM PNI AL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya dapat menghubungi Sekretariat POM TNI AL Sunter setiap jam kerja pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB. Pengumuman ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020 jam 9 WIB Gedung Gereja POM TNI AL Sunter. Pelayan firman Pendeta Nyoman Agus STH. Jika jemaat ingin transfer persembahan syukur dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening Bendahara Gereja POM TNI AL Sunter, nomor rekening 1250078998770, Bank Mandiri atas nama Ibu Tuana Boru Pandiangan. Mohon bukti transfer disertakan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dan orang tua murid katekisasi tahun ajaran 2019-2020 bahwa penubuhan CD baru akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020. Katekisasi tahun ajaran 2020-2021 akan dimulai pada tanggal 20 Juli 2020. Bagi jemaat yang ingin putra-putrinya mengikuti katekisasi, silakan mendaftar di Sekretariat Gedung Gereja POM TNI AL Sunter dengan membawa fotokopi surat baptis, akte kelahiran putra-putrinya. Baptisan anak akan diselenggarakan pada minggu pertama di bulan Agustus 2020. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya agar segera mendaftar ke Sekretariat POM TNI AL Sunter pada jam kerja 10.00 sampai dengan 15.00 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: akte kelahiran, surat CD, dan surat nikah orang tua. Laporan keuangan saldo bendahara Gereja POM TNI AL Sunter pertanggal 12 Juli 2020 berjumlah 77.815.089 rupiah. Saldo dana pembangunan lantai 2 gedung sekolah minggu dan perpustakaan Gereja POM TNI AL Sunter tanggal 12 Juli 2020 sebesar Rp213.184.000.
Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yusril Patiakon SDA yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu. Dan terima kasih juga kepada keluarga MC Tepu, keluarga Ibu Lili Ateng, keluarga Robi Koller, keluarga M. Semiring, keluarga M. Alexander Huay, keluarga Joni Muniu Munawaro, keluarga Martin Delang Hale, saudari Mei Tetu, Komisi Pelayanan Bapak SL dan NN atas persembahan syukur dan perpuluhannya. Kiranya Tuhan terus melipat gandakan berkat saudara-saudara. Dan terima kasih juga kepada keluarga yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemusik, song leader, petugas multimedia, tugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah angka dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikian warta jemaat minggu ini dibacakan. Setelah ibadah hari ini selesai, jemaat dapat melihat tayangan ibadah di YouTube Gereja Pop PNI Ariel Sunter, dan warta jemaat ini juga sudah dikirimkan ke jemaat dan komisi di Pop TNI Ariel Sunter. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Ada tambahan informasi dari panitia HUT Pop Sunter. Panitia akan melaksanakan penarikan kupon undian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pada pukul 10 WIB. Penarikan undian akan disaksikan oleh pendeta, majelis, dan perwakilan jemaat. Panitia mengundang ibu dan bapak jemaat untuk hadir pada ibadah perayaan HUT tanggal 19 Juli 2020 pukul 09.00 WIB. Sesuai aturan pemerintah dan dinas, anak-anak dan lansia disarankan tidak hadir. Panitia akan melaksanakan siaran tunda. Penjualan kupon undian dilaksanakan sampai pada saat sebelum penarikan undian. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar, begitu kembalilah dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita nikmati bersama. Untuk itu saya undang jemaat berdiri dan kita minumkan nyanyian pengurusan Kidung Jemaat 441 baiknya yang pertama. Ku
mantapkan hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.